Nah, kekasih Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat apa tujuan daripada kasih karunia. Hal yang pertama, tujuan dari kasih karunia adalah kasih karunia bukan memampukan kita untuk hidup di luar kehendak Tuhan, tetapi memampukan kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, bahwa kasih karunia itu bukan memampukan saudara untuk hidup di luar kehendak Tuhan. Tapi kasih karunia itu diberikan untuk saudara dan saya dimampukan untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Karena awal tadi saya bilang bahwa apa yang disampaikan Tuhan, saudara tidak bisa mengerjakannya. Saudara tidak akan mampu, tapi oleh karena kasih karunia, saudara dimampukan untuk bisa mengerjakannya. Jadi mengerjakan kasih karunia itu dalam kehendak Tuhan. Ya. Bukan di luar kehendak Tuhan. Kasih karunia itu diberikan untuk saudara bekerja dalam kehendak Tuhan. Hal yang kedua, kita masuk. Tujuan daripada kasih karunia. Kasih karunia diberikan bukan untuk menurunkan standar kekudusan dan kebenaran, tetapi untuk memampukan kita memenuhi standar Tuhan. Jadi kekasih Tuhan bahwa kasih karunia ini, kalau saudara tidak bisa mengerjakan kehendak Tuhan, bukan Tuhan datang kasih turun itu standarnya supaya saudara mampu bisa mengerjakan. Tidak, saudara. Kasih karunia itu dimampukan saudara untuk mengerjakan standarnya Allah, standarnya Kristus, saudara. Contohnya saya memberikan ukuran lah, setinggi pintu ini contohnya. Kalau saya bilang dengan anak saya berusaha untuk lompat, untuk menyentuh ujungnya, contohnya. Ya. Nah kalau dia upaya dan tidak sampai, ya, apakah saya turunkan ukurannya ke bawah sini supaya dia bisa sampai? Ataukah saya harus membantu dia supaya dia bisa mencapai? Nah kasih karunia itu memampukan saudara. Tuhan datangi saudara dan dia memampukan saudara, dia bersama-sama dengan saudara untuk mencapai standarnya Tuhan. Ya, jadi standar Tuhan itu tidak diturunkan, tapi standar Tuhan itu tetap, tapi saudara yang dimampukan untuk mencapai standar itu. Sehingga kalau dalam pelayanan saudara harus tahu bahwa semua ini tidak bisa. Kita tidak bisa kerjakan, tapi kita lagi dimampukan Tuhan untuk bisa kerjakan. Kita memperhatikan hal ini. Roma 8 ayat 3-4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi kekasih Tuhan, kasih karunia ini memampukan saudara untuk mengerjakan itu. Jadi kalau hukum Taurat ini Tuhan katakan 1 titik atau 1 iota, Tuhan tidak menyediakan hukum Taurat. Jadi saudara jangan berpikir bahwa sudah di perjanjian baru saja, perjanjian lama tidak. Tapi kita lihat bahwa kegenapan ini sedang terjadi. Saudara dimampukan untuk bisa mengerjakan. Ya, mengerjakan apa yang Tuhan lagi berikan kepada saudara dan saya. Bagian ketiga. Lewat kasih karunia kita diterima apa adanya, tetapi tidak akan pernah dibiarkan terus apa adanya. Dan inilah kerjanya kasih karunia. Bahwa kasih karunia memampukan saudara untuk berubah. Berbeda dengan waktu yang lalu dan ada di waktu yang baru. Di suasana yang baru, saudara menjadi baru dan saudara memiliki bagian-bagian yang terbaik di dalam kerajaan surga. Sehingga kalau dia sudah terima kita apa adanya, dia tidak lihat latar belakang kita, dia tidak lihat keadaan-keadaan kita yang lama, dan dia mau terima kita apa adanya. Dan setelah dia terima kita, dia tidak biarkan kita tetap seperti itu, tapi dia mulai mendidik kita, dia mulai menyatakan kasihnya, dia mulai berbuat, dan saudara dan saya menyaksikan apa yang menjadi perbuatannya, supaya dari hidup saudara semakin hari ada perubahan. Sebenarnya, segala sesuatu berjalan bukan karena upaya usaha saudara, tapi karena kemampuan yang sedang Tuhan beri. Saudara harus sadar bahwa semua yang terjadi itu sebenarnya ada cara Tuhan untuk memampukan saudara, untuk saudara memahami bahwa semua itu dengan tepat waktu, dengan sesuai yang ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak dimampukan saudara. Pada poin yang ketiga ini kita lihat bahwa kasih karunia memampukan saudara untuk ada dalam perubahan. Waktu saudara diterima dengan dekil dan kotor, Tuhan bersihkan saudara dengan menerima air kehidupan. Dan setelah saudara menerima air kehidupan, saudara menjadi baru. Maka rohnya mulai berkuasa atasmu dan mulai memimpin engkau. Engkau terus dimampukan untuk mengerjakan kebenaran-kebenaran.